Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang alasan anak muda takut investasi saham. Di balik layar smartphone mereka, setiap anak muda punya yang namanya mimpi yang besar. Ingin punya rumah sendiri, ingin punya kebebasan finansial, dan juga ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi kenyataannya adalah di setiap awal bulan, gaji datang, dan di akhir bulan, tabungan menguap. Satu pertanyaan yang sering muncul di benak anak muda adalah, kalau begini terus, kapan bisa kayanya? Ya enggak? Setuju gak? Relate gak? Banyak anak muda sebenarnya udah tahu apa yang namanya investasi, terutama investasi saham. Mereka sering mendengar kisah teman yang untung ratusan hingga ribuan persen kayaknya, tapi sering mendengar cerita teman mereka yang rugi besar, bukan malah untung, tapi yang malah rugi. Makanya ketakutan itu lahir dari ketiga hal yang utama ini. Yang pertama, jelas takut kehilangan akan uang. Dulu ada anak muda yang ingin membeli saham dengan sisa gaji pertamanya. Tapi apa yang terjadi? Hanya dalam seminggu nilainya malah turun. Coba bayangin deh. Gak enak banget ya. Dan sejak saat itu ia selalu berkata bahwa saham itu adalah judi. Jadi kayak nyamain judi gitu. Kalau lu rugi di saham, judi. Lu rugi di kripto, judi gitu. Maka dari situlah trauma mulai terbentuk. Dan itu nggak baik sih. Lanjut poin yang kedua ya, kata saham sendiri mungkin terdengar kayak apa sih, rumit banget, ribet banget, segala macem. Candlestick, margin, cut loss, support, serta resisten. Dengan semua istilah itu menjadikan investasi terasa seperti labirin yang tanpa pintu keluar. Akhirnya banyak anak muda yang menunggu, bukan memulai aksi atau melangkah. Yang ketiga adalah takut salah pilih. Di tengah ratusan emiten, anak muda mungkin terasa bingung, kayak banyak banget pilihan kan, ada perbankan, customer good, dan juga pertambangan dan lain-lain. Saham mana yang harus dibeli dan saham mana yang bagus gitu, kapan waktu beli, kapan waktu jual. Takut salah langkah, takut uang yang terbuang sia-sia gitu, takut kayak gue takut apa salah, gue takut kayak aduh gitu. Kebanyakan sih gitu sih anak muda. Menurut gue ini menjadi salah satu fakta yang menyakitkannya. Ironisnya, di saat anak muda malah takut investasi saham atau memulai dengan berinvestasi saham, harga dari kebutuhan hidup terus kian menaik, dan itu menyebabkan hal yang gak proporsional sih menurut gua. Dan inflasi ini berjalan secara diam-diam, bahkan tanpa kompromi dan tanpa harus menunggu waktu yang tepat. Harga kopi naik, sewa kos naik, biaya makan juga naik, biaya transportasi umum juga naik, biaya juga ini juga naik, apa-apa naik, dan segala macam. Itu adalah inflasi guys, ngeri banget. Sementara di sisi lain, uang yang disimpan di dalam tabungan malah nilainya sama aja, bahkan nol. Dan itu nggak bagus sih sebenarnya. Pelan-pelan daya beli malah menyusut. Tabungan lu terasa aman, tapi diam-diam kehilangan nilainya. Setiap tahun, setiap bulan, setiap menit, setiap jam. Harusnya di titik ini muncullah kesadaran sih bagi anak muda dan juga milenial atau segala macam usia. Malah takut investasi membuat kita kalah dengan waktu. Padahal waktu adalah sahabat terbaik untuk melakukan investasi. Nanti yang saya sebutkan compounding effect. Berapa persen keuntungan yang bisa didapatkan. Dan juga ini adalah kenyataan yang jarang diceritakan dimanapun, bahkan yang harus ditutup-tutupi. Padahal ini sebenarnya nggak tabu sih. Ya kayak gitulah, biar nggak orang banyak tahu gitu. Tapi bakalan gue bongkar di sini sih. Investasi saham ini bukan salah satu bahkan jalan pintas buat menjadi kaya. Salah besar kalau pemikiran lu kayak gitu. Itu yang salah sih menurut gue. Ya saham bukan kasino, dan juga saham itu bukan lotre guys. Ya definisi dari saham itu adalah membeli masa depan perusahaan. Kayak semisal lu percaya sama
perusahaan BBCA, ya lu kayak oke, gue trust nih, gue trust kepada BBCA gitu, ya bakal sahamnya naik gitu loh. Dan ya gak mesti juga naik sih, kayak ya lu tahu kualitas dari saham BBCA kenapa gimana gitu kan. Menurut gua ini juga bukan soal kecepatan, bukan soal apa, tapi soal konsistensi. Ketika kamu ketika lu nabung di saham atau nyicil satu lot, berapa lot yang lu bisa atau lu mampu di bulan-bulan selanjutnya atau di tahun-tahun selanjutnya, itu juga sebenarnya udah bagus sih. Cobain aja dulu dikit-dikit gitu. Gue nggak ada endorse, gue nggak lagi brandish dengan pihak-pihak tertentu. Gue cuma kayak mengedukasi kalian untuk biar tahu gitu loh, apa sih, jangan takut-takut saham gitu. Gue juga percaya bahwa orang-orang yang sukses itu malah kebanyakan untung, malah banyaknya tuh rugi. Kayak gue gagal, tapi kegagalan itu menjadikan sebuah pembelajaran bahwa gagal bukan ya udah nggak stop gitu, padahal itu adalah belajar. Lu lagi belajar di fase oh ya udah coba dulu satu lot, gimana sih rasanya minus plusnya. Padahal saham itu adalah fluktuatif, jadi kita nggak bisa memprediksi ya. Lu bisa baca-baca makro ekonomi dari gimana sih berita-berita besar di luar negeri atau lagi di domestik ini gimana, kayak perkembangan zaman gimana gitu. Lu bisa melihat trennya, tapi lu nggak bisa memprediksi gitu. Ya lu bisa baca laporan keuangan perusahaan itu, lu bisa, ya lu harus belajar kayak fundamental perusahaan, kayak gimana sih perusahaan ini gitu kan. Terus memahami resiko lu itu di mana gitu, apakah di rendah, di sedang, moderat, atau di tinggi gitu. Dan juga lu harus paham tren sih, menurut gua sih, kayak terjadi di luar negeri apa di domestik gitu. Dan lu juga harus menyiapkan strategi sih, kayak oke, gue udah tahu nih kayak fundamental perusahaan segini, dan gue udah tahu nih kayak resiko gue segini, dan gue udah tahu kayak gimana. Terus lu harus mengatur strategi dari investasi lo, terutama di saham ini, karena kita lagi membahas investasi saham. Menurut gue juga belajar tentang investasi saham ini bukan lu belajar grafik, tapi lu belajar memahami secara konsisten bahwa lu disiplin gitu, lu disiplin, persisten, lu yakin dengan pilihan lu, dan lu mempelajari tren di luar sana atau di domestik gitu kan. Ya lu harusnya enjoy sih sama pilihan lu sih, gak usah lu tiap 5 menit atau 10 menit lu ngecek yang udah lu beli gitu sahamnya. Menurut gua lu cukup beli, klik satu lot, cobain dulu gitu kan. Nah lu cobain dulu, terus lu tinggal lu hapus aplikasi yang buat lu beli gitu. Kalau lu yakin dan lu disiplin, apalagi lu konsisten, itu udah kombinasi banget sih. Dan lu belajar tentang gimana perusahaannya, nilai intrinsik dari perusahaannya gimana, laporan keuangan dari perusahaannya gimana, dan nilai sahamnya tuh gimana, satu lotnya berapa gitu. Dan nilai dari saham ini fluktuatif enggak. Dan ya lu harus tahu, gak usah yang secara teknikal lah, lu cukup fundamental aja menurut gue udah top sih. Tapi emang menurut gue rasa takut itu tuh gak bisa dihilangin. Ya lu harusnya nggak usah dilawan, tapi gue kasih kata-kata ajaib satu doang: paksain bahwa lu bisa gitu. Lu belajar dari kegagalan lu belajar dari kesalahan lu, membeli saham yang gorengan, membeli saham yang murah tapi lu nggak tahu itu perusahaan tentang apa gitu. Menurut gua perusahaan perbankan cocok sih untuk pemula, kayak BBCA, BRI, BNI, Mandiri, dan segala macam jenis bank yang ada di Indonesia ini. Menurut gua itu sangat-sangat worth it sih menurut gua untuk yang pemula ya. Tapi untuk yang udah advance gitu ya lu tahu kayak begitulah. Jadi ayo, gak usah dihilangin rasa takutnya, tapi dipaksain aja bahwa lu bisa. Kayak lu belajar membangun habit kecil-kecilan gitu loh. Karena habit pemenang itu berasal dari kebiasaan kecil. Jadi lu investasi 1 bulan atau 3 bulan, satu lot gak apa-apa, lu cobain dulu. Jadi jangan lupa share video ini, subscribe channel ini, dan like video ini, sebarin ke teman-teman kamu atau orang yang membutuhkan video ini. Sekian dulu, semoga videonya bermanfaat dan thank you. Let's go.